Di video sebelumnya, Hibiki membuat semua orang terkaget terutama Jewel. Itu karena Hibiki telah menyelamatkan nyawa kakaknya Jewel dengan sihir heal tingkat tinggi. Jewel yang merasa berhutang budi kini akan menjaga Hibiki dari om-om yang nakal. Lantas Jewel menyarankan Hibiki untuk mencari seorang pengawal berupa seorang budak di toko terdekat. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Berdasarkan info dari Jewel, Hibiki langsung datang ke PT Alim Rugi milik Debbie untuk mencari pengawal. Debbie menyambut Hibiki dengan baik karena skillnya bisa mencium aroma piduiten atau cuan yang menggoda iman. Debbie langsung menawarkan beberapa pengawal yang full otot seperti bakso udat. Namun karena MP mereka itu rendah, tidak sesuai ekspektasi, Hibiki pun menolaknya. Pas deh. Nangka gomenasai. Setelah itu, Debbie mengantarkan Hibiki untuk mencarinya sendiri agar bisa mendapatkan pengawal sesuai keinginannya. Debbie mengatakan bahwa di sana ada budak yang sedikit cacat, jadi tidak bisa disuruh kerja apalagi untuk bertarung juga ampas. Oleh karena itu, Debbie tidak merekomendasikannya karena satu dan lain hal mereka itu tidak bisa mudik. Mendengar hal itu, Hibiki menduga mereka berasal dari dunia lain alias senasib dengannya. Oleh sebab itu, Hibiki meminta Debbie mengantarnya ke sana. Annai shite moraemasu ka? Ya, tampaklah Debbie mengantar Hibiki ke tempat orang-orang itu dikurung. Tampaklah ada seorang bocil bersama serigala yang mengerikan. Alasan kenapa mereka dikurung karena si serigala mengamuk saat mencoba melindungi si bocil. Nah, di sana sistem si Acuy mencoba menerawang status si serigala, namun status si serigala itu tersembunyi. Jadi kata si Acuy untuk melihat status aslinya harus menggunakan skill mata dukun. Pokoknya skill mata dukun itu skill bawaan Hibiki yang diberikan oleh Dewa Agus ketika lagi gabut, dan level kelangkaannya itu di luar nalar alias rank SSSS. Ya, setelah menggunakan skill mata dukun itu, Hibiki kini bisa dengan jelas melihat status asli si serigala hitam bernama Claude, yang ternyata seorang pahlawan level 95 dan mempunyai kutukan rantai goib. Sedangkan si bocil bernama Lilian yang merupakan calon sage setelah cukup umur. Lilian mempunyai skill rank tingkat dewa yaitu Suaka Ngamuk. Orang yang punya skill itu jiwanya nyambung ke Suaka atau alamnya para dewa. こんな小さな子になんてこと。好きにしなよ。賢者に与えし試練だよ。 Nah, karena MP mereka ngangkat atas izin dewa, Hibiki memutuskan untuk merekrutnya. Acuy menyarankan Hibiki untuk menggunakan skill teknis jurus penyelamat level 1. Meski tidak terlalu paham, Hibiki yakin skill itu bisa dipakai melepaskan kutukan Claude. 二人がいいです。 Setelah membeli mereka, Hibiki membawanya ke hutan. Hibiki berjanji akan menyembuhkan Claude dengan bantuan Lilian. Dengan senang hati, Lilian pun akan membantunya karena selama ini Claude yang melindunginya. Jadi sekarang giliran Lilian ingin menolongnya. Untuk menyembuhkan Claude, Hibiki membutuhkan MP yang besar. Oleh karena itu, Lilian harus menjalin kontrak dengan Hibiki untuk berbagi MP dan... 医学書発動。パーフェクトヒール。 Ya, tubuh Claude kembali utuh tanpa harus menggunakan jangka lagi untuk membantunya berjalan. Namun Claude kembali terkejut setelah tahu Hibiki mengetahui rantai kutukannya yang tidak bisa dilacak, bahkan oleh seorang penilai sekalipun. Claude juga jadi semakin terkejut, ternyata Hibiki tahu bahwa dia adalah seorang pahlawan dan Lilian nantinya akan menjadi sage. Secara terang-terangan, Hibiki mengatakan bahwa dia memiliki skill mata dukun. Makin terkejutlah itu si Claude. Nah, setelah itu, Hibiki mulai mencoba untuk melepaskan kutukan Claude dengan jurus penyelamat level 1 dan... レベル1を行使します。 Yo,
Ya, akhirnya Hibiki berhasil memotong rantainya, meski agak soak sedikit sih ya. Soalnya itu dikiranya itu tadi si Claude itu akan mati digunting. Sayangnya kutukan itu tidak sepenuhnya hilang karena jurusnya baru level 1. Tapi segitu juga udah uyuhan gitu ya. Soalnya si Claude merasakan tubuhnya lebih ringan dan sebagian kekuatannya sudah pulih. Claude sangat berterima kasih kepada Hibiki karena semenjak dikutuk kekuatannya hilang, reputasinya hancur, bahkan jiwanya mati rasa. Dan sekarang Claude merasa jauh lebih baik. Sebagai rasa terima kasihnya, Claude mendeklarasikan sumpah setianya kepada Hibiki. Sistem Acui juga menyarankan agar Hibiki menjalin kontrak dengan Claude. Tak lama dari itu, mereka langsung menjalin kontrak yang membuat Claude sangat senang. 契約発動。響真鍋様を主と定め我許す。うわっ。新たなる Ya, kontrak sumpah setia itu langsung diresmikan oleh roh cahaya dengan bukti lambang roh cahaya di tangan mereka. これからよろしく、クロード。これからはクロードとお呼びください。我が主響様。 Di sisi lain, Emalia dan yang lainnya berencana untuk mandi dulu di air panas sebelum melanjutkan perjalanan. Jelaslah Stelia sangat senang karena tidak sabar ingin melihat melon Emalia yang di luar batas ukuran SNI. Tapi Stelia agak khawatir karena takutnya orang asing yang baru dia kenal akan menyerang di pemandian karena Emalia tidak akan membawa pedang ke kolam. Tapi Emalia malah senang karena akhirnya dia bisa punya teman yaitu Ipel. Bang, ulang bang. Ada yang kurang jelas bang. Apanya yang kurang jelas? Lu tuh yang gak jelas. Ya lanjut. Kembali pada Hibiki. Di sana Hibiki mengajak mereka berdua untuk membuat kontrak sharing agar bisa berbagi MP dan SP dengan mereka. Setelah melakukan itu, skill teknis Grimoire Hibiki pun kini telah naik level. Claude mengaku dari tadi penasaran Hibiki berbicara dengan siapa. Lalu Hibiki menjelaskan bahwa dia berbicara dengan si Acui, sebuah suara yang mengajarinya banyak hal. Sontak saja Claude langsung kaget karena ternyata Hibiki punya skill tutorial yang bisa mengajarkan apapun. Dan jika memiliki skill tersebut, berarti Hibiki berasal dari dunia lain. Lilian tidak mengerti apa itu dunia lain. Lalu Claude menjelaskan intinya ya, si Hibiki itu datang dari tempat yang sangat jauh untuk menyelamatkan mereka. Ya, meski Hibiki berasal dari dunia lain, Claude mengaku tidak akan berpengaruh kepada kesetiaannya. Tapi tetap saja Claude kaget mengetahui Hibiki punya skill tutorial, sebuah skill mukjizat langsung pemberian dari Dewa Agus. 大げさ。十分大それた力だった。 Ya, Claude menduga dewa yang nyambung dengan Hibiki itu adalah dewa utama. Menurut penjelasan dari Claude, dewa di dunia itu totalnya 11 dewa. Ada kiper, back, sayap kanan, kiri, dan striker, dan gelandangan. Bang, bukan itu bang. Yang serius lah bang. Ya pokoknya mah ada 11 dewa, dan dewa utama yaitu si Agus, yang paling pertama yang memiliki berkas skill tutorial dan mata dukun. Jadi intinya dewa utama itu dewa yang paling OP dari semua dewa. Wah, si dewa Agus ternyata yang paling OP ya adik-adik. Tiba-tiba Lilian langsung murung setelah tahu dari Hibiki bahwa Lilian punya skill suaka ngamuk. Sebuah skill yang bisa membuat meledak karena sihir super gedenya. 神域の暴流。っていうスキルはきついよね。伝えない方が良かったかな。 Ya, ternyata gara-gara skill itu Lilian dicoret dari kartu keluarga terus dijual untuk jaminan hutang. Sontak Hibiki langsung menyalahkan dewa utama karena memberi skill berbahaya itu kepada Lilian yang masih bocil. Namun menurut Claude, bukan dewa utama yang memberi skill tersebut karena urusan sihir menyihir itu wilayah kekuasaan dari dewa sihir. Jadi pastinya yang memberi skill itu adalah Dewi Sihir. Ya, Dewi Sihir pun mengakui sepertinya Lilian tersiksa gara-gara skillnya itu. Tapi skill yang sudah diberikan tidak akan bisa dicabut lagi seenak jidat. Tapi untungnya kata si Dewi, Hibiki punya skill Grimoire berkah dari si Dewa Sihir. Hibiki bisa memakai skill itu untuk mengatur MP dan kekuatan sihir Lilian. Sementara itu si Dewa Agus tampak ketakutan dan meminta maaf kepada Dewi Sihir atas kesalahannya. Tapi si Dewi Sihir tidak mau memaafkannya dan pura-pura memanggil Dewa Kematian untuk merekrut Dewa Agus menjadi penghuni neraka. 一度死になさい
Ya, di sana Lilian merasa sangat lega setelah tahu semuanya akan baik-baik saja dari Hibiki yang mendapatkan kepastian dari Dewi Sihir. Claude pun langsung terharu dan memuji kemuliaan sang Dewi. Tapi Claude tidak tahu padahal Dewi Sihir itu sedang menyiksa Dewa Agus yang membuat skill tutorial dan mata dukun milik Hibiki langsung offline. 今度は真面目な主神様になってね。 Namun entah kenapa di sana sang Dewi Sihir merasa seperti pernah melihat Hibiki tapi lupa di mana. Lalu tampaklah Hibiki menggunakan skill Grimoire kepada Lilian dan tiba-tiba ya, muncullah seekor musang bernama Pene yang disuruh Dewi Sihir untuk mengajari Lilian mengontrol sihirnya. Jadi Pene itu adalah Grimoire, seekor hewan suci sakti ciptaan sang Dewi Sihir. Tapi di sana Claude tampak sangat kesal melihat tuannya yang terus mengelus-ngelus si Pene. Sepertinya si Claude pengen dielus-elus juga ya. なるほど、かわいい。 失礼しました。 Nah, di sisi lain, lebih tepatnya di tempat pemandian air panas, tampaklah si botak sedang menikmati indahnya sebuah ukuran yang di luar batas SNI. Di sana Emilia dan yang lainnya tampak menikmati suasana pemandian. Emilia menanyakan kepada Stelia tentang alasan ayahnya memanggilnya, tapi Stelia tidak tahu ada urusan apa karena tidak diberitahu tentang detailnya. 冷たいなと思って。素晴らしいですわ。そう？ Botak, di mana lu? Botak, Botak, lu nggak usah marah gitu lah. Botak, di mana lu Botak? そうよね。やっぱり友達にはなれないか。 Beberapa saat kemudian, Hibiki membawa Claude dan yang lainnya ke toko senjata. Mereka membeli beberapa perlengkapan untuk berpetualang. Claude membeli tombak dan jira yang tidak terlalu tebal. Di sana Hibiki sempat heran karena Claude menggunakan tombak, karena yang ada di pikirannya biasanya pahlawan itu menggunakan pedang. Claude menjelaskan dengan posturnya yang tidak terlalu tinggi, tombak tersebut lebih mudah digunakan. Dan alasan kenapa menggunakan jira tipis karena biasanya Claude menghindari semua serangan. Jadi asal bagian pitanya terlindungi, itu sudah cukup untuk Claude. Selain itu, jika jiranya terlalu tebal pasti sangat haredang. あまり着込むと熱いのです。 Sedangkan Lily membeli hoodie yang harganya 20 koin emas. Sontak Hibiki langsung ngarenjak padahal di pasar harganya hanya 50.000, itu pun masih bisa ditawar. いいです。 Lilian sempat tidak enak untuk mengambilnya, tapi bagaimanapun Lilian harus mengambilnya. Selain sudah dibayar, keselamatannya itu jauh lebih penting daripada uang. Hibiki juga menyuruh Lilian sekalian membeli tongkat sihirnya, meskipun uang di dompet Hibiki itu sudah berteriak histeris karena kekeringan. Nah, karena tidak terikat kontrak kesetiaan atau apapun, Hibiki meminta agar Lilian tidak memanggilnya tuan. Mungkin bisa diganti dengan mamang, aa, atau kakak, asal jangan omel lah ya pokoknya mah. Nah, karena Hibiki masih muda, Lilian memilih memanggilnya Oni-chan. Tapi tiba-tiba Pene ngamuk karena belum dibelikan apapun oleh Hibiki. Dan akhirnya Pene dibelikan kalung sihir seperti yang diinginkannya. Setelah itu, Pene akan mengajari sihir dasar untuk Hibiki dan Lilian. Padahal Hibiki sudah ingin segera mencari uang untuk bekal hidup. Namun Pene langsung menegurnya karena Hibiki dan Lilian tidak punya dasar yang mempunyai untuk jadi peluang. Berbeda dengan Claude yang memang dasarnya seorang pahlawan. Jadi bagaimanapun mereka harus belajar dasarnya dulu, terutama soal sihir. Untuk itu Pene mengatakan agar Hibiki dan Lilian mempercayakannya kepadanya sebagai Grimoire mereka. Acuy menjelaskan bahwa Grimoire itu adalah skill teknis dengan tingkat kelangkaan AA. Hal itu bisa membantu Hibiki mendapatkan berbagai macam pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan sihir di anime tersebut. Hibiki pun langsung bersemangat untuk belajar bertarung memakai sihir. Tapi menurut Pene, kemungkinan Hibiki itu hanya bisa belajar sihir rumahan saja.
Nah, karena Pene adalah monster suci ciptaan Dewi Sihir, selama latihan mereka harus memanggilnya guru maksudnya. Dan sebagai permulaan latihan, mereka harus bisa mengendalikan sihir Lilian. Untuk itu, Hibiki harus didaftarkan sebagai penanggung jawabnya, dan caranya adalah... Ya, terlihat MP Lilian tidak berkurang, tapi kekuatan sihirnya sudah diturunkan jadi 10%. Lilian harus secara perlahan melepaskan kekuatannya. Selanjutnya, Hibiki harus belajar sirkulasi kekuatan sihir. Pene menjelaskan untuk memakai sihir seseorang harus mengendalikan kekuatan sihirnya. Sirkulasi kekuatan sihir adalah latihan di mana dua orang berpegangan tangan dan merasakan aliran kekuatan sihir satu sama lain, lalu belajar mengendalikannya. Ya, meski sudah dijelaskan panjang lebar, tampaknya Hibiki masih tidak paham. Padahal maksudnya simpel, Pene hanya menyuruh Claude mengalirkan sihirnya kepada Hibiki. Dan karena ketahanan sihir Hibiki itu masih cupu, jadi Pene meminta agar Claude mengalirkan sihirnya sedikit saja, ingat sedikit saja. Namun gimana ya, isi Claude ini malah mengahejen sekuat tenaga dan... Ya, karena Claude mengalirkan sihirnya terlalu edan, Hibiki langsung tenggelam ke alam bawah sadar Claude. Di sana Hibiki merasa dirinya adalah Claude dan melihat seorang Ciwi Up sedang ngejanteng memandangi bulan yang indah. Ciwi itu bernama Anastasia. Ciwi Up tercantik menurut Claude. Sejak kecil Anastasia selalu di sisinya dan Anastasia mengajarinya banyak hal. Mereka menangis bersama, tertawa bersama, hingga bertarung bersama. Claude mengira semua akan selamanya seperti itu, tapi suatu hari terjadi sesuatu yang sungguh tidak diinginkan oleh Claude. Entah yang melakukannya siapa, Claude saat itu kehilangan satu tangan dan kakinya. Dan di sana hanya ada Anastasia berdiri di hadapan Claude dengan tangan penuh darah. Seketika Hibiki langsung tersadar dari pingsannya, namun Hibiki masih merasa dirinya adalah Claude. Untungnya Claude berhasil mengembalikan ingatan Hibiki. そうです、響様。 Hibiki. そうだ。 Di sana Pene menjelaskan kepada Hibiki bahwa Hibiki telah tenggelam terlalu dalam ke alam bawah sadar milik Claude. Karena Claude mengalirkan terlalu banyak sihir kepada Hibiki, padahal Pene sudah mengingatkannya. ずらして叱られたワンコみたい。 Ya, di sana Pene kepo apa yang dilihat Hibiki di alam bawah sadar Claude. Pasti lihat si Claude saat di celana atau saat Claude nembak janda tapi ditolak. Namun Hibiki mengaku hanya melihat sesuatu yang indah dan Claude memanggil nama seseorang. 呼んでいた気がするんだけど。 なんだ、つまんないにゃ。 Keesokan harinya, Hibiki mulai sibuk latihan untuk bisa belajar sihir rumahan. Hibiki tahu untuk mempelajarinya butuh bantuan roh. Jika Hibiki memancarkan energi sihir saat mengerjakan tugas rumah, roh-roh itu akan mengumpulkan energinya. Dan jika para roh itu merasa puas, maka mereka akan mengajari sihir rumahan. Tak lama dari itu, Lilian dan Claude datang. Tapi karena seredek, tanpa sengaja Claude menumpahkan air bekas ngepel. 申し訳ありません、響様。 Nah, saking semangatnya latihan, Hibiki sampai ngepel seluruh lorong hingga membuat Tante Tanya senang dan akan memberikan Hibiki mamam porsi ekstra. Waduh, ekstra yang mananya sat. 冷めちゃうわよ。やったー。 Si Claude di sana malah seredek lagi. Beberapa hari kemudian, mereka kembali belajar dasar sihir. Lilian sepertinya sudah semakin jago mengeluarkan sihir air. Sementara Hibiki terlihat sangat kesusahan mempelajari teknik memanah dari Claude. 結構きつい。 背筋を伸ばして。 Nah, karena tangannya sudah penuh dengan sasanggalen, Hibiki meminta istirahat kepada Claude. Tapi berhubung Claude tahu Hibiki punya buku medis yang bisa menyembuhkan luka, jadi Claude melarangnya untuk istirahat.
Di sisi lain, tiba-tiba Amelia teringat Hibiki dan berpikir Hibiki akan terkejut jika tahu Amelia sedang berjalan-jalan bersama teman yang akhirnya punya teman gitu ya. Saat melanjutkan perjalanan, Amelia mengajak mereka memutar jalan daripada harus ke jalan pintas. Karena di jalan pintas ada benteng terbengkalai yang ada jurignya. Katanya jurig di sana itu suka jahil kepada orang yang lewat ke sana. Tapi Pel malah penasaran ingin lewat ke sana karena biasanya di tempat seperti itu suka ada harta karuhunnya. Amelia pun akhirnya sepakat untuk lewat sana karena kebetulan dompetnya sudah menipis. 本当にあるかどうか。友達と一緒ならね、大丈夫よ。友達と一緒だもんね。 Bersamaan dengan itu, tampaklah Hibiki sedang memasak sate kelinci bertanduk dan sayur lodeh, dibantu oleh Lilian. Ternyata masakan buatan Hibiki itu sangat manyos. Tapi sayangnya apel untuk cuci mulut mungkin dimakan oleh Claude sendiri. Padahal Hibiki nyuruhnya itu untuk mengupasnya saja. Di sana Claude beralasan bahwa memasak bukanlah keahliannya, jadi dia gagal mengupas apel itu. Namun setelah disindir oleh Hibiki bahwa petualang itu jago memotong moser, Claude keceplosan kalau Hibiki bisa mengandalkannya urusan motong-motong moser. Ya, Claude kembali ngeles. Dia itu tidak bisa memotong masakan karena kutukan. Andai saja ya kutukan itu hilang, Claude pasti bisa lebih membantu. Tapi Hibiki sepertinya tidak terlalu percaya karena kutukan. Tapi Claude kekeh itu memang karena kutukan. Tapi Claude juga tidak tahu siapa yang mengutuknya. 無理だろにゃ。 Setelah itu, Hibiki mencuci piring bekas makan di sungai. Tanpa disangka, Acuy memberitahunya bahwa Hibiki sudah mempelajari sihir cuci busa. Lalu Acuy juga memberitahu Hibiki untuk melihat peta dunia. Dan ternyata... 承知しました。大丈夫にゃ。クロードは腐っても。容疑続き。 Ya, untungnya Claude sangat bisa diandalkan dalam urusan bertarung. Sehingga dengan mudah Claude menumbangkan monster bagong tersebut sampai berdarah-darah. Dan karena bau darah bisa memancing monster lain datang ke sana, Pene menyuruh Lilian untuk menggunakan sihir air isolasi bau untuk menyerap darah monster tersebut. Lalu Claude memaksa Hibiki untuk belajar cara memotong monster untuk membalas karena tadi Hibiki memojokkannya. さあさあ。さっきの仕返しなの。 Di sisi lain, Amelia dan kawan-kawan sudah sampai di benteng terbengkalai yang tampak sangat angker sekali. Amelia dan Celia memberanikan diri masuk ke sana demi mencari harta karun. Sementara Ipel menunggu mereka di luar sambil mendeteksi benteng tersebut yang memang dihuni banyak jurignya. Tak lama, Amelia di dalam menemukan banyak harta karun. Sementara Celia tampak menikmati empuknya gunung kembar. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi mereka saja. Mungkin itulah bagian dari kekuatan si jurig atau mungkin makhluk lain yang ada di sana. Sehingga Ipel harus turun tangan untuk menyadarkan mereka dari pengaruh jahat tersebut. Sementara itu, Hibiki sudah bisa menguasai sihir cuci busa sehingga dia mengetesnya langsung ke tubuh Claude dan 使ってみようかな。やってみなきゃわからないよ。 お兄ちゃん、それは。私ですか。だけじゃない。汚れが。 Ya, secara tiba-tiba Claude langsung glowing dan bulu-bulunya tampak halus dan lurus seperti baru direbonding. Bukan cuma itu, Claude juga merasakan rasa lelahnya juga telah luntur. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut gak nih? Ya pokoknya mah pemirsa jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya setiap konten yang ditonton, ambil baiknya buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.